Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sayang dan ayah bunda. Apa kabar? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik dan tetap semangat, dan tentunya di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anak-anakku sayang, bertemu lagi dengan Ibu Neneng. Di video malam hari ini Ibu Neneng ya yang akan membawakannya. Di sini Ibu Neneng akan membahas pembelajaran tematik kita, yaitu tema pertama di subtema yang ketiga, pembelajarannya yang pertama ya. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya sayang, agar pembelajaran malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Amin. Nah, anak-anakku sayang, sekarang bisa disiapkan ya buku paket dan alat tulisnya. Silakan disiapkan. Dan untuk ayah bunda, mohon bantuan dan kerjasamanya untuk mendampingi putra-putrinya selama pembelajaran di rumah. Terima kasih. Nah, bagaimana sayang? Sudah disiapkan kan alat tulisnya? Sekarang ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran kita malam hari ini ya. Baiklah, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui informasi bacaan, gagasan pokok, dan gagasan pendukung dari teks bacaan Es Palu Butung. Yang kedua, siswa dapat mengetahui jenis-jenis makanan tradisional. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui wawasan sumber bunyi. Nah, itu dia sayang, tujuan pembelajaran kita malam hari ini ya. Dan sekarang, Ibu akan menjelaskan tujuan pertama dan kedua kita terlebih dahulu. Di video kali ini, Ibu mulai dengan teks bacaan yang bisa kalian buka di halaman 112. Silakan dibuka, kita akan menyimaknya. Ini dia. Indonesia mempunyai kekayaan alam yang beragam, terutama hasil rempah-rempah. Dari keragaman rempah yang dimiliki, muncullah beragam makanan tradisional yang khas dari berbagai suku bangsa Indonesia. Keanekaragaman jenis cita rasa, bumbu, serta cara pengolahannya. Nah, contoh yang akan kita cari yaitu contoh makanan tradisional Makassar, seperti teks bacaan di halaman 112 sampai 113 yang berisi tentang es palu butung dari kota Makassar. Dibaca dulu ya sayang. Nah, sekarang bisa dibaca di buku paket kalian. Jika sudah membacanya, kita akan lanjut membahas contoh-contoh makanan tradisional dari khas Makassar. Nah, ini dia. Yang pertama ada coto Makassar, hidangan yang kaya akan rempah, terbuat dari jeroan sapi atau kerbau, dimakan bersama dengan ketupat. Untuk yang kedua ada ini dia, palu basa, mirip dengan coto Makassar ya, terbuat dari jeroan sapi atau kerbau dengan semua bahan yang dimasak dengan waktu yang sangat lama. Bedanya dengan coto Makassar, palu basa dimakan bersama nasi putih. Nah, untuk yang ketiga ada palu mara, makanan berbahan dasar ikan, sup berkuah kuning dari bumbu kunyit. Rasanya mirip dengan ikan yang dibumbui asam manis. Untuk yang keempat ada burasa. Sajian yang mirip lontong ini terbuat dari beras dengan tekstur lembut dan dibungkus dengan daun pisang muda. Burasa dihidangkan dengan taburan bumbu kelapa kering, garam, gula, dan cabai. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan makanan tradisional berbentuk nasi dari berbagai daerah.
Ini dia. Nah, yang pertama ada nasi liwet. Nasi liwet dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Nasi dimasak dalam santan dan disajikan dengan berbagai lauk pauk. Bisa dilihat seperti gambar yang Ibu berikan ya. Nah, untuk yang kedua ada nasi gandul dari Pati, Jawa Tengah. Nasi gandul ini disiram kuah gandul dengan potongan daging yang gurih, ditemani lauk lain seperti tempe goreng, sate telur, dan ati ampela. Nah, untuk yang ketiga ada nasi sabu dari Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Nasi khas yang diolah dari beras, ubi ungu, dan butiran jagung, memiliki cita rasa yang unik dengan kandungan gula yang rendah. Nah, itu dia sayang penjelasan dari jenis-jenis makanan tradisional khas Makassar dan juga jenis-jenis makanan tradisional berbentuk nasi ya. Kalian bisa mengisinya di halaman 114 dan 115 yang ada di dalam buku paket kalian ya sayang. Jangan lupa diisi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu siswa dapat mengetahui wawasan tentang bunyi. Nah, kita simak ya sayang. Ini dia. Tidak semua bunyi atau getaran dapat didengar oleh manusia. Bunyi dengan frekuensi antara 20 Hz dan 20.000 Hz disebut audiosonik. Dapat didengar manusia normal ya. Bunyi yang berfrekuensi di bawah 20 Hz disebut infrasonik. Bunyi yang sangat rendah dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti anjing, laba-laba, dan jangkrik. Bunyi yang berfrekuensi di atas 20.000 Hz disebut ultrasonik. Bunyi yang sangat tinggi hingga hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Kesimpulannya, yang pertama, Indonesia memiliki kekayaan alam yang beragam, terutama hasil rempah-rempahnya, sehingga muncullah beragam makanan tradisional yang khas. Dan yang kedua, tidak semua jenis bunyi atau getaran yang dihasilkan dapat didengar oleh manusia dan hewan ya sayang. Untuk tugasnya, tugas pembelajaran 1 subtema 3 yang pertama mendiskusikan kembali informasi dalam paragraf halaman 113. Yang kedua, menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung halaman 113 sampai 114. Dan yang ketiga, mengisi tabel 1.3 makanan tradisional khas Makassar halaman 114. Dan yang keempat, mengisi tabel 1.4 makanan tradisional berbentuk nasi di halaman 115. Jangan lupa diisi ya sayang. Nah, itu ya sayang pembelajaran kita tentang pembelajaran pertama di subtema ketiga ini ya. Sekarang Ibu akan langsung melanjutkan pembelajaran kita di pembelajaran kedua subtema yang ketiga. Karena kita akan mengejar materi pembelajaran untuk melaksanakan PTS tahun ajaran 2020 dan 2021. Jadi kita harus segera mempelajari materi-materi selanjutnya ya. Baiklah, di sini Ibu akan langsung menjelaskan pembelajaran kita yang kedua. Ini dia tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengetahui bentuk kerjasama. Dan yang kedua, siswa dapat mengetahui keragaman budaya Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui jenis-jenis tari daerah. Baik sayang, itu dia tujuan pembelajaran kita di pembelajaran kedua subtema ketiga ini ya sayang. Sekarang kalian bisa langsung buka buku paketnya halaman 120. Silakan dibuka sayang. Sekarang Ibu akan langsung menjelaskannya ya. Disimak ya sayang, kita belajar bersama. Ini dia.
Karena kita adalah makhluk sosial, jadi kita tidak dapat mengandalkan diri sendiri. Adanya gotong royong, kasih sayang, dan ingin dihormati. Bentuk kerjasama bisa dilakukan di mana saja, contohnya seperti di lingkungan keluarga. Ya, seperti membantu ibu di dapur atau membersihkan rumah. Bisa juga dengan cara membersihkan halaman rumah. Yang kedua, seperti di lingkungan masyarakat, contohnya membersihkan jalan atau membersihkan saluran air atau sungai. Yang ketiga, untuk di lingkungan sekolah bisa membersihkan ruang kelas atau membersihkan halaman sekolah. Salah satu kerjasama juga bisa dilihat dari kelompok tari loh. Tari-tari yang dihasilkan dengan baik dan indah berawal dari kerjasama satu sama lain. Sekarang ibu akan memperlihatkan contoh tari tradisional ya. Nah, yang pertama ada tari kajet dari suku Dayak, diiringi dari Kadiri dan Sampe. Untuk yang kedua ada tari serampai dari Surakarta dan Yogyakarta, diiringi dengan gamelan. Dan yang ketiga ada tari saman dari Aceh, bisa diiringi dengan musik atau tepukan tangan saja loh. Untuk kesimpulannya, yang pertama, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Yang kedua, Indonesia memiliki berbagai macam tari-tari daerah yang dapat dilakukan secara bersama-sama. Dan untuk tugasnya, yang pertama, ayo berdiskusi di halaman 122. Dan yang kedua, ayo menuliskan bentuk kerjasama di halaman 124. Pesan moralnya, kita harus saling membantu satu sama lain, bergotong royong, saling menghormati, dan menyayangi ya sayang. Baik sayang, itu dia penjelasan dari pembelajaran kita yang kedua di subtema ketiga ini ya. Bagaimana? Menarik bukan? Walaupun kita belajarnya lebih banyak malam hari ini, tentunya kalian lebih semangat kan? Karena malam hari ini lebih banyak lagi pengetahuan dan ilmu pelajaran yang kita ketahui. Nah, untuk tugasnya tenang saja sayang. Seperti biasa, Ibu Neneng dan Ibu Via akan menunggunya sampai kalian benar-benar memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan ya. Jika sudah, bisa langsung diberikan kepada wali kelasnya masing-masing. Terima kasih. Nah, sekarang mungkin Ibu undur diri ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan langsung mempelajari pembelajaran ketiga dan keempat di subtema ketiga ya. Mungkin akan disampaikan oleh Ibu Via. Baiklah, cukup sampai di sini ya penjelasan Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.